Baiklah semuanya, selamat malam, selamat siang, selamat pagi. Terima kasih telah melihat video ini. Terima kasih juga telah menonton video ini. Hari ini kita akan berdiskusi atau berbagi informasi dan berbagi pengetahuan tentang satu tema, yaitu identitas negara. Kita tahu kalau identitas merupakan sebuah ciri fisik dari sesuatu yang melekat bisa pada diri individu, bisa pada kelompok, bisa pada sebuah negara, atau apapun yang berhubungan dengan aktivitas sosial yang menjadi pembeda antara yang satu dengan yang lainnya. Contoh dari identitas itu, yang pertama adalah pada diri individu, yaitu nama. Pada kelompok, contohnya adalah simbol dari sebuah komunitas. Pada sebuah negara, identitas negara itu bisa disimbolkan dari sebuah bendera, lagu kebangsaan, nama negara, dan pola pemerintahan atau dasar negara itu. Pada Indonesia, dasar negara kita adalah Pancasila. Oleh karena itu, kita akan membahas dalam pertemuan hari ini. Perlu saya memberitahu dari awal bahwa di perkuliahan ini kita sepakat untuk tidak sepakat. Setiap orang berhak untuk mempersepsi apapun yang diinginkannya dan tidak boleh menganggap apa yang dipikirkannya selalu yang paling benar, tapi harus menghargai pendapat yang lainnya agar ilmu dapat berkembang dan terus berkembang menjadi lebih baik lagi. Baik, bangsa. Kalau kita mau ngomong identitas nasional, kita akan memulai dengan kata bangsa. Bangsa merupakan bentuk dari persekutuan hidup manusia. Sedangkan negara merupakan suatu organisasi yang dibentuk oleh bangsa yang memiliki cita-cita bersatu, hidup dalam daerah tertentu, dan mempunyai pemerintahan yang sama. Minggu lalu kita mempelajari tentang bagaimana terjadinya sebuah negara yang merupakan sebuah harfiah bahwa manusia merupakan makhluk sosial yang ingin bergabung dengan yang lainnya dan membutuhkan orang lain untuk berkembang dan membangun peradaban. Dan untuk mewujudkan cita-cita semua negara, kita membutuhkan yang namanya bangsa. Bangsa memiliki ciri khas sehingga dapat dibedakan dengan bangsa lain. Ciri khas suatu bangsa merupakan identitas dari bangsa yang bersangkutan. Identitas-identitas yang disepakati dan diterima oleh bangsa menjadi identitas nasional selain identitas nasional. Bangsa yang hidup bernegara memerlukan integrasi guna menjamin dan mempertahankan kesatuannya. Ya, jadi identitas nasional itu merupakan pembeda antara bangsa yang satu dengan bangsa yang lain dan menjadi ciri khas keunikan dari bangsa yang satu dengan bangsa yang lain. Dan identitas ini disepakati oleh bangsa yang bersangkutan, disepakati dan diterima oleh bangsa yang bersangkutan untuk menjadikan identitas nasional. Jadi ingat, identitas bangsa itu disepakati oleh rakyatnya, oleh bangsa itu sendiri. Ya, kemudian identitas bangsa
untuk kehidupan bernegara memerlukan integrasi guna menjamin dan mempertahankan kesatuannya. Sudah memiliki identitas, kita harus mempertahankan kesatuannya dari identitas tersebut. Kenapa? Karena untuk menciptakan keunikan yang diakui oleh negara lain, oleh bangsa yang lain, itu sangat sulit. Oleh karena itu, kita harus menjamin dan mempertahankan kesatuan dari bangsa itu, agar identitas nasional yang tercipta dari bangsa tersebut dapat terus ada, ya, dapat terus ada dan terus terbangun serta terus berkembang. Namun tidak boleh menghilangkan makna dari identitas nasional tersebut. Ya, dan umumnya ini terjadi di bangsa-bangsa yang merdeka, yang bangsanya sendiri memiliki hak atau menciptakan ciri khasnya sendiri. Tidak dibangun oleh bangsa lain, tidak dibangun dari hasil pemberian jajahan atau dimerdekakan oleh penjajahnya, tapi rata-rata dibuat dari bangsa-bangsa yang merdeka, menciptakan cita-cita dan keinginannya sendiri, menciptakan cita-cita hidup bersosialnya sendiri, untuk kepentingan hidup berbangsanya dan bernegara. Oke. Identitas nasional Indonesia, ya, kalau kita ngomong identitas nasional Indonesia, dapat disamakan dengan identitas kebangsaan. Secara etimologis, identitas nasional berasal dari kata identitas, dan nasional, kata identitas berasal dari bahasa Inggris identity, yang memiliki pengertian harfiah, ciri, tanda, atau jati diri yang melekat pada seseorang, sekelompok, atau masyarakat, bahkan suatu bangsa, hingga dengan identitas itu bisa membedakan dengan yang lain. Kata nasional merujuk pada konsep kebangsaan. Nasional menunjuk pada kelompok-kelompok persekutuan hidup manusia yang lebih besar dari sekadar pengelompokan berdasarkan ras, agama, budaya, bahasa, dan sebagainya. Oleh karena itu, identitas nasional lebih merujuk pada identitas bangsa dalam pengertian politik atau political unity. Ya, ada beberapa faktor pembentukan identitas bersama dalam sebuah bangsa. Ya, faktor-faktor yang diperkirakan menjadi identitas bersama suatu bangsa menurut Ramlan Surbakti 1999 adalah sebagai berikut. Ya, pertama, primordial. Menurutnya, primordial adalah ikatan kekerabatan atau darah dan keluarga, kesamaan suku bangsa, daerah asal, bahasa, dan adat istiadat. Adanya terbentuknya identitas itu, awalnya kata Rahman adanya primordial. Ada ikatan kekerabatan, ada adat istiadat, kebiasaan yang diulang terus-menerus oleh suatu komunitas tertentu, komunitas masyarakat tertentu yang diakui dan dijalankan terus-menerus sehingga sampai saat ini itu dianggap sebagai aturan yang harus dilakukan kebiasaannya. Nah, ikatan kekerabatan ini, apalagi di Indonesia yang penuh dengan adat istiadat, ini menciptakan identitasnya sendiri-sendiri. Kita tahu bahwa suku Batak memiliki identitas sendiri, suku Sunda memiliki identitasnya sendiri, suku Betawi pun gitu. Ya, memiliki identitasnya sendiri. Kalimantan, Makassar, Sulawesi, ya, Papua, Bali, mereka memiliki identitas sendiri sebagai suatu suku bangsa yang memiliki satu darah dan keluarga. Dan itu tercipta identitas ada. Nah, sekarang karena adanya kesamaan antara adat istiadat, suku bangsa, daerah asal kita adalah Indonesia. Jelas, dengan satu daerah asal itu bisa menciptakan kekerabatan yang sangat dekat sehingga terciptanya
identitas negara kita, terbentuknya negara kita Indonesia. Karena ada alasan ikatan kekerabatan. Kedua adalah sakral, kata Ramlan. Dapat berupa kesamaan agama yang dipeluk masyarakat atau ideologi doktrin yang diakui masyarakat yang bersangkutan. Faktor agama Katolik mampu membentuk beberapa negara. Contohnya adalah negara Amerika Latin, negara Uni Soviet, diikat oleh kesamaan ideologi komunis. Nah, kalau di Indonesia, ideologi kita adalah Pancasila. Ideologi Pancasila itu mengikat kesamaan agama. Bahkan kita punya semua yang berbeda-beda, tapi tetap satu. Kita bebas memeluk agama apapun yang kita inginkan. Selama kita tidak mengganggu kenyamanan dan keamanan ibadah agama lain. Kita tidak boleh mengusik agama lain, karena itu merupakan ideologi Pancasila kita. Dan merupakan nilai dari sila pertama. Ketuhanan yang Maha Esa. Jadi dengan kata Ramlan, kalau kita lihat dari poin yang kedua, di Indonesia ini dengan ideologinya Pancasila, masyarakat-masyarakat ini diberikan atau mengakui adanya Pancasila ini. Dan diakui kebenarannya. Dan dijalankan sebagai sistem pemerintahan, sistem hukum, sistem dasar hukum di Indonesia ini. Ya. Kemudian yang berikutnya ada tokoh. Jadi kalau kata Ramlan, faktor-faktor pembentuk identitas bersama yang ketiga adalah tokoh atau kepemimpinan dari para tokoh yang disegani dan dihormati oleh masyarakat dapat menjadi faktor menyatukan bangsa negara. Misalnya Mahatma Gandhi di India, Totti di Yugoslavia, Nelson Mandela di Afrika Selatan, dan Insinyur Soekarno di Indonesia. Penokohan ini dapat juga menjadi suatu alasan identitas itu terbentuk. Identitas bersama itu terbentuk, tercipta untuk kepentingan negara ini. Kita juga tahu, dan kalian pun harus tahu, bahwa presiden pertama kita, presiden pertama Indonesia, Insinyur Soekarno itu menyatukan karena beliau merupakan tokoh yang disegani dunia. Karena beliaulah Indonesia diakui dunia. Karena keberanian beliaulah Indonesia diakui dunia. Karena penokohan beliaulah sebagai tokoh internasional, tokoh nasional, terciptalah negara kita yang diakui secara de facto dan de jure, yang diakui keberadaannya. Bahkan dulu dengan adanya beliau sebagai tokoh dari non-blok, Indonesia ditakuti oleh blok barat dan blok timur. Begitu besar penokohan itu, karena penokohan itu bisa menciptakan identitas bersama. Bahkan kalau mengenal Insinyur Soekarno, pasti akan teringat, oh Indonesia dengan rakyatnya, dengan masyarakatnya, yang memiliki identitas yang sama sebagai warga Indonesia. Begitu. Kemudian, selanjutnya, menurut Ramlan, yang keempat, ada Bhinneka Tunggal Ika. Ya, adalah kesediaan warga bangsa untuk bersatu dalam perbedaan, untuk setia pada negara dan pemerintahan tanpa menghilangkan ketertarikan pada suku bangsa dan adat istiadat, ras, serta agama. Kita jelas banget, karena semuanya kita adalah Bhinneka Tunggal Ika. Kemudian, sejarah persepsi yang sama di antara warga masyarakat tentang sejarah dapat menyatukan diri ke dalam satu bangsa. Seperti perasaan sama-sama menderita karena penjajahan. Minggu lalu kita pernah cerita bagaimana persatuan Indonesia itu tercipta. Salah satunya karena sejarah yang sama. Karena kita sama-sama menderita dijajah dan karena kita sama-sama ingin merdeka. Kita sama-sama berjuang
Setiap daerah itu dijajah, setiap pulau juga dijajah di Indonesia ini. Kita sama-sama menderita dengan dijajah oleh bangsa lain. Karena kesamaan sejarah inilah kita bersatu. Berbagai tokoh menjadi pintu untuk kita semakin bersatu. Menciptakan kekuatan yang dapat memerdekakan negara ini. Pengorbanan darah dan keringat merupakan bukti dari sejarah. Sejarah yang harus terus kita ingat. Karena kalian pun harus ingat, kata Bung Karno, Presiden pertama Indonesia yang kita hormati, kata beliau, jas merah. Jangan sekali-kali melupakan sejarah. Begitu penting faktor sejarah ini bagi suatu bangsa dan negara, agar bangsa dan negara itu tidak kehilangan identitas nasionalnya, tidak kehilangan identitasnya. Sejarah itu penting kita ketahui agar setiap negara kita, agar negara kita, Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak kehilangan identitasnya. Ya, jadi sejarah itu penting. Yang berikutnya adalah perkembangan ekonomi, industrialisasi akan melahirkan spesialisasi pekerjaan dan profesi sesuai dengan aneka kebutuhan masyarakat. Setiap negara memiliki kebutuhannya sendiri-sendiri. Ada yang lebih membutuhkan SDM di bidang ekonomi, ada yang lebih membutuhkan SDM di bidang ekspor, impor, atau bidang perdagangan, ya, atau bidang pariwisata, atau bidang teknologi. Itu tergantung pada perkembangan negara tersebut dari identitas yang diciptakannya untuk kepentingan rakyatnya, kepentingan masyarakatnya, kepentingan negaranya. Ingin mencapai apa. Dan itu pun bisa menjadi salah satu alasan terbentuk dari terciptanya identitas negara, identitas nasional. Yang berikutnya adalah, kata Ramlan, adanya kelembagaan. Kelembagaan menurut Ramlan adalah lembaga-lembaga pemerintahan dan politik seperti birokrasi, angkatan bersenjata, pengadilan, dan partai politik yang mempersatukan orang sebagai suatu bangsa. Jadi adanya suatu bangsa juga karena adanya kelembagaan yang diciptakan untuk menjaga keutuhan bangsa itu. Dari mana? Dari pemerintahannya, dari politiknya, dari birokrasinya, dari angkatan bersenjatanya. Kenapa butuh angkatan bersenjata? Karena setiap negara butuh pertahanan untuk menjaga keamanan dan kenyamanan, untuk menunjukkan pada dunia bahwa negara itu kuat. Negara itu bisa berdiri. Seperti apa? Seperti negara kita memiliki angkatan bersenjata yang diakui dunia. Oke, kemudian adanya pengadilan untuk memberikan rasa aman dan nyaman, serta sistem hukum yang diakui dan dijalankan oleh rakyatnya dalam kita adalah Indonesia. Pengadilan ini penting untuk melihat apa yang harus kita lakukan dan apa yang tidak boleh kita lakukan. Apa yang sebaiknya kita lakukan sebagai seorang warga negara dan apa yang seharusnya tidak kita lakukan pada seorang warga negara akan dibuktikan di pengadilan. Dan partai politik yang menjadi salah satu kekuatan untuk mempersatukan orang-orang sebagai suatu bangsa. Ya. Jo. Seperti kata Ramlan, sekarang kita akan belajar tentang faktor pendukung kelahiran identitas nasional Indonesia. Ya. Kelahiran identitas nasional suatu bangsa memiliki sifat ciri khas, serta keunikan sendiri-sendiri.
yang sangat ditentukan oleh faktor yang mendukung kelahirannya, identitas nasional tersebut. Adapun faktor-faktor yang mendukung kelahiran nasional bangsa Indonesia meliputi satu, faktor objektif, yaitu meliputi faktor geografis, ekologis, dan demografis. Kemudian faktor subjektif, yaitu faktor historis, sosial, politik, dan kebudayaan yang dimiliki bangsa Indonesia. Ya, jadi ada dua nih. Ada faktor objektif dan faktor subjektif yang merupakan pendukung kelahiran identitas nasional Indonesia. Satu adalah geografisnya. Daerah kita meliputi Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Ekologisnya, keadaan iklimnya bagaimana, keadaan setiap daerahnya seperti apa, ya kesamaan, kemudian demografisnya. Itu adalah faktor objektif. Ya, kemudian adalah faktor subjektif, yaitu adalah historisnya, sejarahnya sama, dari sosialnya, terbentuknya, ada sistem politik yang sama di Indonesia, kemudian kebudayaan. Apalagi Indonesia sangat menghargai adat istiadat dan kebudayaan. Dan kita pun harus mendukungnya. Kita harus menjaga kebudayaan kita yang merupakan identitas bangsa Indonesia sebagai identitas nasional. Ya, jadi jangan sampai nanti ketika orang luar ingin mengenai Indonesia, kita tidak memiliki ciri khas. Kan tadi udah bilang, kelahiran identitas nasional suatu bangsa memiliki sifat, ciri, dan khasnya. Ya, sifat kita mencerminkan atau dia harus bisa mencerminkan Pancasila. Ciri hidup kita, kekhasan kita harus berbeda dari negara lain dan menunjukkan perbedaan yang dapat dihormati oleh banyak negara. Bentuk identitas nasional Indonesia. Satu, bahasa nasional. Tadi identitas nasional masih abstrak kan? Sekarang ada bentuknya nih. Bentuknya apa? Pertama adalah bahasa nasional. Ya, bahasa nasional. Yaitu bahasa Indonesia diangkat sebagai bahasa persatuan tanggal 28 Oktober 1928. Kemudian ada bendera negara, Sang Merah Putih, dikibarkan pertama kali pada 17 Agustus 1945. Ketiga adalah lagu kebangsaan, Indonesia Raya, dinyanyikan pertama kali pada 28 Oktober 1928. Kemudian bentuk yang lain adalah lambang negara, Garuda Pancasila. Yang berikutnya, semboyan negara, Bhinneka Tunggal Ika. Yang berikutnya lagi, bentuknya adalah dasar falsafah negara kita, Indonesia, adalah Pancasila. Yang berikutnya ada konstitusi atau hukum dasar negara kita adalah Undang-Undang Dasar 1945. Kemudian bentuk negara kesatuan sistem pemerintahannya kita itu adalah presidensial. Jadi bentuk yang berikutnya adalah bentuk negara kesatuannya. Kita tuh dibentuk dari sistem pemerintahan yang presidensial. Sistem politiknya adalah demokrasi. Jadi dipimpin pemerintah kita oleh seorang presiden dan memiliki sistem politik demokrasi. Bentuk berikutnya adalah konsepsi wawasan Nusantara. Bentuk yang berikutnya kebudayaan daerah yang diterima sebagai kebudayaan nasional.
Ya, dan bentuk-bentuk identitas nasionalnya tertuang pada Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang bendera, bahasa, lambang negara, dan lagu kebangsaan yang harus kita jaga bersama-sama sebagai rakyat Indonesia. Keunikan wilayah dan heterogenitas bangsa Indonesia atau kesamaan keberagaman. Ya, Indonesia bercirikan negara kepulauan, negara maritim dengan jumlah 17.508 pulau. Luas wilayah kita adalah 5.192 juta kilometer persegi dengan perincian daratan seluas 2.027 kilometer persegi dan laut seluas 3.166 juta kilometer persegi. Negara kita terdiri dari 2/3 lautan atau 2/3-nya adalah perairan. Keunikan yang lain adalah jarak utara selatan 1.888 km dan jarak timur barat dan 5.110 km. Indonesia terletak di antara dua benua dan dua samudra dengan posisi yang menyala. Yang berikutnya adalah Indonesia terletak pada garis khatulistiwa. Itulah yang membuat iklim kita tropis dan itulah membuat Indonesia itu kaya. Maka ada lagunya kan, aku bahagia hidup dekat garis khatulistiwa. Kenapa? Karena itulah spesialis kita. Kita spesialnya Indonesia itu di situ. Keunikan Indonesia itu di situ. Dengan kaya sekali hewan-hewan unik, tumbuhan-tumbuhan unik, ya, dan kesuburan pada tanamannya. Kemudian Indonesia berada pada iklim tropis dengan dua musim. Keunikan yang ketujuh adalah terakhir adalah Indonesia menjadi dua pertemuan, dua jalur pegunungan, yaitu Mediterania dan Sirkum Pasifik. Ya, ketujuh nih keunikan wilayah dan heterogenitas Indonesia. Kemudian yang berikutnya, ke-8 nih adalah berada pada 6 derajat lintang utara dan 11 derajat lintang selatan dan 95 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur. Ya, wilayah yang subur dan habitable itu dapat dihuni. Bukan hanya manusia aja menghuninya, karena saking suburnya Indonesia dihuni oleh berbagai satwa endemik yang sangat luar biasa bagusnya. Kemudian kaya akan flora, fauna, dan sumber daya alam. Kita tahu flora dan fauna Indonesia itu sangat luar biasa banyaknya. Uniknya sangat luar biasa. Di Kalimantan kita punya bekantan, di Sulawesi kita punya tapir, ada anoa juga, tersebar juga. Di Papua kita punya apa? Cendrawasih. Bahkan untuk floranya kita punya bunga bangkai raksasa, ada Rafflesia arnoldi, ya, ada anggrek-anggrekan juga di Indonesia ini, dan sumber daya alamnya sangat melimpah. Ya, ada batu bara, garam, emas, minyak. Dan banyak sekali sumber daya alam Indonesia yang masih tersembunyi dan sangat kaya Indonesia ini. Kemudian yang 11 adalah memiliki etnik yang sangat banyak, heterogenitas suku bangsa, sehingga memiliki kebudayaan yang beragam, sangat banyak kebudayaan kita itu. Kemudian yang ke-12 adalah memiliki jumlah penduduk yang besar.
dengan jumlah sekitar 220 juta jiwa. Tahun 2002 ini sensusnya. Dan sekarang mungkin lebih banyak lagi. Karena itulah salah satu ciri dari atau keunikan dari negara kita, negara Indonesia. Baik. Yang berikutnya adalah kita akan mempelajari tentang bangsa dan negara Indonesia. Bagian dari identitas negara kita. Ya, bagian dari apa? Identitas negara kita. Ada apa tuh? Pertama, Ikrar Sumpah Pemuda. Tanggal 28 Oktober 1928. Merupakan pernyataan para pemuda Indonesia dari berbagai suku dan budaya di wilayah Nusantara untuk mewujudkan suatu pemahaman dan pandangan untuk bertanah air satu, berbangsa satu, dan berbahasa satu, yaitu Indonesia. Ikrar Sumpah Pemuda ini diperingati setiap tanggal 28 Oktober. Ya, merupakan sebuah ikrar dari apa? Dari para pemuda kita yang harusnya sampai zaman ini, sampai detik ini, para pemuda Indonesia pun terus berikrar seperti ini untuk memahami dan memandang bangsa ini dengan penuh identitas kita. Salah satu identitasnya adalah Ikrar Sumpah Pemuda ini. Bertanah air satu, berbangsa satu, dan berbahasa satu. Bahasa Indonesia. Yaitu Indonesia, bertanah air satu, tanah air Indonesia. Berbangsa satu, bangsa Indonesia. Berbahasa satu, bahasa Indonesia. Kemunculan dari ikatan sumpah yang dilakukan oleh pemuda Indonesia tersusun melalui Ikrar Sumpah Pemuda tanggal 28 Oktober 1928 membawa dampak besar pada proses perjuangan serta tercapainya proklamasi kemerdekaan bangsa dan negara Indonesia tanggal 17 Agustus 1945. Menurut Insinyur Soekarno, sebagai salah satu pendiri negara atau the founding father. Ya, jadi kalau ada yang tanya, the founding father-nya Indonesia itu siapa? Ya, Bung Karno. Bung Karno lah merupakan the founding father kita. Yang dimaksud bangsa Indonesia, menurut Bung Karno nih, adalah seluruh manusia yang menurut wilayahnya telah ditentukan untuk tinggal secara bersama di wilayah Nusantara. Dari ujung barat yang kita tahu itu adalah Sabang, sampai ujung timur yang kita tahu itu adalah Merauke, yang telah menjadi satu. Jadi Bung Karno, seorang pendiri bangsa, salah satu pendiri bangsa negara Indonesia ini mengatakan bahwa kalau kita bertanya, bangsa Indonesia itu apa sih? Bangsa Indonesia adalah seluruh manusia yang menuruti wilayahnya, telah ditentukan untuk tinggal secara bersama di wilayah Nusantara, dari ujung barat sampai ujung timur, dari Sabang sampai Merauke, yang telah menjadi satu. Itulah bangsa Indonesia. Oke. Sekarang faktornya. Ya, faktor-faktor pembentuk bangsa Indonesia. Kemunculan bangsa Indonesia sangat dipengaruhi oleh paham nasionalisme. Tujuan dan paham kebangsaan nasionalisme sendiri adalah menciptakan negara bangsa yang wilayah dan batas-batasnya menyerupai atau mendekati makna bangsa. Faktor pembentuk bangsa Indonesia adalah adanya persamaan nasib, yaitu penderitaan bersama di bawah penjajahan bangsa Belanda kurang lebih 350 tahun.
adanya keinginan bersama untuk merdeka, melepaskan diri dari belenggu penjajahan dengan perjuangan, adanya kesatuan tempat tinggal yaitu wilayah Nusantara yang membentang dari Sabang sampai Merauke, adanya cita-cita bersama untuk mencapai kemakmuran dan keadilan sebagai suatu bangsa. Nah, kemudian cita-cita, tujuan, dan visi negara Indonesia. Cita-cita negara Indonesia adalah mewujudkan negara dan masyarakat yang bersatu, berdaulat, adil, dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Sebagaimana yang tersirat dalam alinea kedua Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Tujuan negara Indonesia terjabar dalam alinea keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai berikut. 1. Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Ya, jadi cita-cita bangsa Indonesia itu sangat luhur sekali, sangat mulia sekali untuk menciptakan kemerdekaan. Ya, berdasarkan kemerdekaan yang telah kita dapatkan dengan susah payah, dengan perjuangan yang sangat panjang. Cita-cita kita yang luar itu apa? Untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan menciptakan perdamaian yang abadi. Ya, bukan maunya perang kita tunggu sih, nggak boleh kita tuh saling merusak saudara-saudara kita sesama bangsa Indonesia, saling menghina, saling menjatuhkan, itu nggak boleh. Karena cita-cita kita tuh untuk menciptakan perdamaian yang abadi, yang dinikmati oleh seluruh masyarakat dan rakyat Indonesia dan bangsa Indonesia. Dan untuk apa? Menciptakan keadilan sosial. Keadilan sosial yang merupakan cita-cita bangsa ini. Visi bangsa Indonesia. Terwujudnya masyarakat Indonesia yang damai, demokratis, berkeadilan, berdaya saing, maju, dan sejahtera dalam wadah NKRI yang didukung oleh manusia Indonesia. Yang bagaimana tuh manusianya? Yang diharapkan adalah yang sehat, mandiri, beriman, bertakwa, berakhlak mulia, cinta tanah air, berkesadaran hukum, dan lingkungan. Lingkungan artinya kita harus tetap menjaga negara ini, menjaga setiap jengkal tanah. Kita nggak boleh merusak kesuburan yang telah diberikan oleh pencipta. Dengan adanya negara ini yang sangat subur, kita harus peduli dengan lingkungan. Kemudian, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi, memiliki etos kerja yang tinggi, serta berdisiplin. Hal ini atau visi bangsa Indonesia ini tertuang pada TAP MPRI Republik Indonesia nomor 7 /MPR /2021 tentang visi Indonesia masa depan. Ya. Berdasarkan rencana pembangunan jangka menengah RPJM nasional 2010 sampai 2014 yang tertuang dalam Perpres nomor 5 tahun 2010 disebutkan bahwa visi pembangunan nasional tahun 2020 sampai 2014 adalah terwujudnya Indonesia yang sejahtera, demokratis, dan berkeadilan dengan penjelasan sebagai berikut. 1. Kesejahteraan rakyat, yaitu terwujudnya peningkatan kesejahteraan rakyat melalui pembangunan ekonomi yang berlandaskan pada keunggulan daya saing, kekayaan sumber daya alam,
sumber daya manusia, dan budaya bangsa. Kedua, demokratis, yaitu terwujudnya masyarakat, bangsa, dan negara yang demokratis, berbudaya, bermartabat, dan menjunjung tinggi kebebasan yang bertanggung jawab, serta hak asasi manusia. Ingat ya, kebebasan yang bertanggung jawab. Jadi bukan bebas-bebasnya. Kita tuh bebas bertanggung jawab. Ketiga adalah kedaulatan, yaitu terwujudnya pembangunan yang adil dan merata yang dilakukan oleh seluruh masyarakat secara aktif, yang hasilnya dapat dinikmati oleh seluruh bangsa Indonesia. Ya, itulah tentang identitas nasional kita. Identitas nasional yang harus terus dijaga, yang harus terus dipelihara oleh kita, bangsa Indonesia. Terima kasih telah mengikuti perkuliahan hari ini. Terima kasih juga yang telah mengklik video ini. Semoga informasi yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi yang mendengarkan. Kurang lebihnya saya mohon maaf, karena saya pun di sini tidak bermaksud untuk menghina siapapun. Semua hal yang saya ucapkan hanya untuk contoh perkuliahan. Tidak bermaksud menghina, tidak bermaksud menjatuhkan apapun. Ya. Dan untuk mahasiswa saya, ingat, silahkan kerjakan tugasnya dengan baik. Silahkan kerjakan kuisnya dan kumpulkan tepat waktu. Ya. Kita akan belajar dan terus belajar agar menjadi manusia yang lebih baik. Agar ilmu yang kita pelajari pun dapat terus berkembang ke tingkat yang lebih baik lagi. Terima kasih semuanya. Mohon maaf sekali lagi jika saya ada salah atau mungkin saya salah kata. Ya, dan tetap jaga kesehatan. Tetap jaga kesehatan dan tetap menjaga persatuan dan kesatuan bangsa ini, karena itu merupakan salah satu identitas, bentuk dari identitas nasional kita yang tertuang dalam Pancasila. Ya, ingat ya, bebas bertanggung jawab. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.